awal November 75. Saudara, pertama kali waktu itu dengan satu tim kami berlima, kami menginjakkan kaki kami di kota Samarinda. Yang menerima kami GPSI Aminah Syukur, gembalanya waktu itu Bapak Diki Binontoa. Saudara, tahun 74 di Surabaya terjadi kegemparan, dan itu menyedihkan sekali. Sampai hari ini peristiwa itu tidak pernah terjadi. Saya ikut di satu pertemuan forum gereja. Waktu itu BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja, baru terbentuk. Pembimbing Bimas Kristen kami Jawa Timur sambil menangis di hadapan rekan-rekan hamba Tuhan waktu itu. Pemerintah Kota Madya Surabaya menyerahkan kepada gereja di Surabaya sebidang tanah yang luasnya hampir 2 hektar, persis di samping kanan menara dan gedung TVRI di Duku Kupang, Surabaya. Saya belum pendeta waktu itu, tapi saya hadir. Saudara, terjadi perdebatan sengit, terjadi kemarahan yang luar biasa. Sebagai wakil gereja dan wakil pemerintah menangis. Dia bukan pendeta, dia marah. Kenapa? Karena ketika pemerintah Kota Madya menyerahkan sebidang tanah yang cukup strategis, waktu itu daerah Duku Kupang dan Darmo Satelit baru dibuka oleh pemerintah untuk perumahan baru di pinggiran kota Surabaya. Pemerintah Kota Madya Surabaya menyerahkan sebidang tanah itu hampir 2 hektar luasnya untuk dijadikan Christian Center. Gratis dari pemerintah. Dengarkan, gratis. Mengapa di kota Surabaya dan Jawa Timur secara umum tidak pernah punya gedung Christian Center itu? Karena hari itu pemerintah marah dan menarik kembali tanah itu karena gereja tidak mau bersatu. Mereka bertengkar hanya untuk mencari siapa yang berkuasa nanti kalau gedung itu jadi. Kalau saudara ke Surabaya, sekarang di tanah itu berdiri Islamic Center yang luar biasa megah. Saya ingin berteriak waktu itu, tapi saya masih terlalu muda, tahun 74. Kenapa gereja tidak mau mengerti hati Tuhan? Sampai hari ini tidak pernah berdiri gedung itu. Saya ke Medan, saya ke Palembang, seluruh daerah di Indonesia saya sudah kunjungi. Saudara, saya iri hati, dalam tanda kutipnya, saya iri hati kepada anak-anak Tuhan di Samarinda khususnya, dan di Kalimantan Timur pada umumnya. Ternyata sampai hari ini di 33 provinsi Republik Indonesia ini, hanya Kalimantan Timur yang punya Christian Center ini. Sebelum kami masuk ke Hulu, waktu itu tujuan kami ke Melang, 5 orang satu tim. Sambil tunggu waktu, wakil rakyat dari Tonyoy itu menantikan kami. Rumah paling besar di Melang, persis di pinggir Sungai Mahakam. Setelah tahun 76 saya keluar dari daerah Hulu, saya balik lagi 2002 waktu itu bersama Pak Alim. Ternyata rumah itu sudah tidak ada karena tererosi sungai. Mahakam yang makin lebar itu. Lalu suatu hari saudara, Bapak Pendeta Diki Binontoan mengajak saya. Itu pertama kali saya dengar kata Christian Center. Saya bilang yang benar. Iya, ternyata saudara waktu itu Pangdam, Panglima Daerah Militer Kalimantan Timur. Saya tidak tahu sampai hari ini. Saya coba tanya kepada beberapa rekan gembala, bagaimana Bapak Pangdam waktu itu Pak Mantik bisa punya hati untuk mengajak gereja di Samarinda mendirikan Christian Center ini. Tahun 75 itu jalan di depan sana belum aspal, masih jalan tanah. Kalau hujan beceknya minta ampun. Masih sepi daerah ini. Ini gedung yang paling megah, belum jadi waktu itu. Saya berdiri sambil mengagumi tahun 75. Terus saya menerawang kembali ke tahun 74. Seandainya gereja di Surabaya bersatu, akan ada gedung yang hebat itu. Sayang tidak terjadi.
Setelah itu saya sering ke Samarinda dan sering buat acara di sini. Saudara, saya sempat hancur hati juga melihat gedung ini nggak terawat, ilalang tinggi-tinggi walaupun dipakai ibadah. Nah, ternyata ketika saya tanya kiri kanan kenapa ini terjadi, penyakit lama yang saya dengar muncul lagi. Gereja-gereja di Samarinda saling iri hati, ingin tanya siapa yang bisa menguasai gedung ini. Bahkan saya sempat dengar, entah tahun berapa saya lupa, kalau saya salah saya minta maaf, tapi saya dengar kelompok-kelompok tertentu lewat pemerintah ingin mengambil alih lagi tempat ini karena gereja tidak mau bertanggung jawab. Siapa yang membiayai maintenance-nya, perawatannya? Mengerikan keadaan itu. Tahun 95, waktu itu Pak Filipus Gaeng, orang Lundaye, yang menjabat, baik jadi wakil rakyat maupun pengurus gedung ini. Saya bicara waktu kami ketemu di Krayan. Pak Filipus, masa kita akan biarkan aset milik Tuhan itu? Apa yang kita harus buat? Saudara, mari kita melihat hal ini. Lama setelah itu muncul harapan kira-kira 2 tahun yang lalu. Ketika gereja di Samarinda mendaulat Pak Halim untuk duduk. Ketika saya mendengar itu, dengan sepenuh hati saya berkata pada Pak Halim, ambil kesempatan ini. Karena Pak Halim ini orang netral, kita tahu, kita bersyukur kepada Tuhan. Maaf, saya tidak berbicara berlebihan, tapi ini fakta. Saya percaya semua gereja di Kalimantan Timur akan setuju kalau saya katakan kalimat ini. Tuhan panggil keluarga Pak Halim jadi berkat besar untuk gereja di Kalimantan Timur, saudara. Dan itu fakta. Maka itu saya minta nanti selesai ibadah ini, maket yang ada di pintu masuk kita bawa ke tengah, dan kita akan doakan sehati supaya jadi bukti sejarah bahwa gereja di Samarinda dan Kalimantan Timur dipercaya Tuhan. Saya tanya berapa biaya kira-kira itu? 200 miliar. Saya bilang kecil dibanding kekayaan alam yang Tuhan tanamkan di bumi etam ini. 200 miliar itu kecil. Katakan amin, saudara. Kekayaan minyak, gas dan kayu hutannya luar biasa. Kalau untuk Tuhan diberikan hadiah 200 miliar itu masih terlalu kecil. Tapi sungguh Tuhan minta kesehatian di antara kita semuanya. Atas nama gereja, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, seluruh pemerintah provinsi, kota Madiun, kabupaten, baik Kalimantan Timur, Samarinda, saya tidak tahu masuk kecamatan mana di Mulia Budi ini. Atas nama gereja, kami menyatakan terima kasih kepada pemerintah yang mendukung ini, dan itu sungguh luar biasa. Beri tepuk tangan buat pemerintah Kalimantan Timur yang memberikan kesempatan yang luar biasa untuk gereja kembali menegakkan kerajaan Tuhan lewat tempat ini sebagai Christian Center satu-satunya di Indonesia. Tidak ada provinsi lain yang pernah punya Christian Center kecuali saudara orang-orang Kaltim. Ini satu penghargaan yang luar biasa dari Tuhan. Untuk itu pada awal tahun 2010 perayaan Natal ini, mari gereja Tuhan kita bersikap yang benar, menjadi gereja yang punya tanggung jawab dan mengerti tujuan khususnya. Gereja Tuhan yang berbahagia, saya mau katakan kalimat ini, dengar. Gereja itu satu-satunya milik Tuhan yang ada di dunia ini. Katakan amin. Yesus Tuhan kita tidak pernah punya siapa-siapa lagi kecuali gerejanya yang ada di dunia ini. Itu sebabnya gereja adalah satu-satunya harapan Tuhan dan harapan dunia. Katakan amin. Simpan kebenaran ini gereja Tuhan, bahwa gereja adalah satu-satunya harapan Tuhan dan harapan dunia ini. Mengapa? Kalau gereja tidak pernah
sadar bahwa kita sangat diharapkan oleh dunia, maka celakalah kita sebagai gereja